Presiden Prabowo Subianto sebut tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Siapa yang dimaksud pemerintah dalam pemerintah oleh Presiden? Kita ulas bersama politisi Partai Gerindra Hendar Sam Marantoko dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Yunarto, selamat sore Mas Hendar Sam. Selamat sore. Ya, terima kasih telah bergabung. Saya langsung ke Mas Yunarto dulu. Kata Presiden. Oh, saya dulu malah. Ya, tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintahan. Siapa yang dimaksud Presiden, siapa kelompok atau mafia yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi? Iya, artinya kan memang ini definisi dari dia yang membuat aturan sendiri. Dari yang seharusnya hanya dibuat satu atap, satu pintu oleh pemerintah. Sehingga kemudian menyebabkan celah-celah itu terbuka. Kerugian negara terjadi, kong kali kong terjadi. Siapa yang dimaksud oleh Pak Prabowo, kita tunggu Pak Prabowo secepat-cepatnya. Ketika kemudian Pak Prabowo sudah menyebutkan ada, dan saya tahu, ya harusnya itu ditindaklanjuti. Kita tinggal menunggu, saya nggak berani berspekulasi. Contoh, tapi memang kalau kita lihat misalnya ya, keberanian Pak Prabowo dalam konteks misalnya membuat Perpres nomor 5 tahun 2025. Satgas terkait dengan hutan misalnya. Yang kita tahu sudah berjalan terkait dengan kebun sawit, terkait dengan pertambangan. Sampai sekarang betul bahwa sudah ada sekitar mungkin 4 juta hektar yang kemudian diambil alih, lalu kemudian ada pengembalian aset juga, ada yang diberikan denda, itu hal yang positif kita apresiasi. Tapi kan ada hal yang lebih besar dibanding itu. Kalau kita bicara denda, pihak swasta kena membayar. Hutannya lahannya kemudian diambil. Pertanyaannya kan adalah, ini kan berarti selama puluhan tahun ada yang salah, bukannya dalam konteks dimanfaatkan oleh swasta yang bandel loh. Tapi artinya ada sistem negara yang kemudian terbangun sebagai sistem yang kotor, sistem yang mengakali pemerintahan itu sendiri. Itu yang belum kita lihat dibongkar. Itu yang belum kita lihat kenapa kemudian selama puluhan tahun, selama bertahun-tahun membiarkan ada pemanfaatan hutan lindung yang ilegal. Jangan sampai berhenti pada level swasta. Tapi yang juga kemudian harus menjadi tugas besar dari kepala pemerintahan adalah membongkar sistem itu sendiri. Entah kemudian itu bicara mengenai masa lalu, atau jangan-jangan sistemnya masih ada di pemerintahan yang ada sekarang. Itu yang menurut saya ditunggu, sehingga kemudian kita tidak sekedar bicara mengenai Pak Prabowo kemudian dengan tumpukan uang 2 triliun sebagai sebuah shock terapi, tapi sistemnya sendiri diperbaiki. Dan saya berharap itu yang kemudian kita bisa lihat ke depan, termasuk keberanian Pak Prabowo kalau kemudian harus menindak anak buahnya, mau itu dari parpol, mau dia berasal dari kalangan apapun, Pak Prabowo tidak punya beban, dan itu yang menurut saya sedang kita tunggu. Artinya apa yang dilakukan Presiden Prabowo merupakan ultimatum. Ini adalah gaya seorang Prabowo. Saya? Ya, Mas Yunarto. Gaya seorang Prabowo. Tapi kan memang yang ditunggu adalah beberapa kritik kan mengatakan ada kontradiksi ya ketika berbicara mengenai anak buahnya sendiri dalam konteks kabinet lah, struktur yang terdekat dengan Pak Prabowo. Ada hal yang cenderung bersifat kontradiktif ketika yang dibangun itu isinya orang partai semua. Ada nuansa balas budi politik sampai kemudian porsi kabinetnya bahkan diperbesar. Dan sejarah memperlihatkan misalnya dari zaman Jokowi termasuk zaman Pak Prabowo, yang kena itu menteri semuanya berasal dari parpol. Artinya sebenarnya ada prinsip dasar yang Pak Prabowo sudah langgar terkait dengan prinsipnya sendiri. Seharusnya pemerintahannya tidak berisikan orang-orang yang punya potensi konflik of interest. Nah ini yang sekarang kita tunggu. Oke, balas budi politik ada, tidak bisa dipungkiri akan terjadi oleh presiden yang memang berharap ada dukungan koalisi, tapi harus diimbangi oleh keberanian untuk memberikan tindakan tegas buat siapapun, merit system yang diberlakukan buat siapapun. Pada titik itu menurut saya kita akan melihat apakah Prabowo betul-betul kemudian tanpa beban atau kemudian ternyata masih memiliki batasan ketika berbicara mengenai memberantas mafia tadi. Oke, Mas Hendar Sam, sebenarnya seberapa kuat pemerintah dalam pemerintahan Prabowo ini? Karena disampaikan tadi oleh Mas Yunarto pula, ini seperti kontradiktif begitu. Satu sisi mengultimatum bahwa tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah, tapi satu sisi ada akomodasi politik yang bahkan membuat begitu banyaknya akomodasi seperti jumlah menteri, wakil menteri dari partai politik. Ya, saya melihatnya begini. Pak Prabowo pernah mengutip bahwa jika pemimpinnya adalah seorang seekor singa dan para pengikutnya adalah domba, maka domba-domba ini akan mengaum.
Ya akan ikut menjadi singa gitu loh. Begitu juga sebaliknya, jika pemimpinnya adalah seekor domba dan pengikutnya adalah para kawanan singa, maka kawanan singa ini akan ikut mengembek, ya seperti itu. Nah, ini filosofi paling mendasar, bahwa terlepas dari itu dari parpol, itu dari dari partai politik, terlepas dari profesional sekalipun, jika seorang pemimpinnya adalah seekor singa, ya seorang singa mau menunjukkan political will-nya yang tegas terhadap pemerintahan yang bersih, maka para pembantunya akan dan harus bersikap dan berperilaku dalam menjalankan pemerintahan ini seperti seorang pemimpinnya. Ini pasti, ini harus, dan itu merupakan teori yang paling dasar daripada suatu sistem pemerintahan yang berlaku selama beratus-ratus tahun, saya rasa seperti itu. Dan oleh karena itu, ya kan, sebagai seorang imam politik, beliau tegas menyampaikan, berkali-kali menyampaikan, dan bukan cuman omong-omong saja, omong-omong saja kalau kata orang. Beliau sudah melakukan itu, dan saya rasa ini fase untuk kemudian memperingatkan. Makanya ada istilah idiom di luar mungkin agak sedikit kasar ya, kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan, kan seperti itu. Beliau ingin membina supaya yang tanda kutip ya, mereka yang masih lembek-lembek ini, yang ada di pemerintahan ini, untuk tetap menjadi singa ya, untuk berubah menjadi singa seperti di situ ya, di dalam pemerintahannya. Dan itu yang saya kasih filosofi paling mendasar. Yang kedua, memang ya kita harus melihat apa yang dimaksud dari pemerintahan dalam pemerintahan, bagaimana sebenarnya praktek yang terjadi ya selama sebelum Pak Prabowo memerintah contohnya, dan mungkin ada beberapa aturan yang memang mengarah dan menguntungkan beberapa pihak ya, beberapa pihak yang kemudian ini kan sebenarnya kalau kita bicara masalah korupsi itu ada dua ya sebenarnya, korupsi yang konservatif, kedua memang kebijakan yang menguntungkan salah satu atau beberapa pihak atau korporasi. Yang dimaksud presiden itu orang lama dari pemerintahan sebelumnya atau orang baru sih, Mas Hendarsam? Sebenarnya gini, kita nggak ngelihat contohnya kita tidak melihat kepada menterinya, ya, belum tentu ini ke menterinya, tapi ini kan bisa di tataran eselon 1, eselon 2, eselon 3, prakteknya kan ada. Karena contoh gini ya, saya nggak lihat menteri mungkin orang baru di dalam sana, wamennya orang baru. Tapi yang bercokol di bawah sana kan orang-orang lama semua, yang sudah sustain ya kan, praktek-praktek yang terjadi. Bagaimana kalau kita ambil contoh di Kemenaker ya, orang-orang lama semua tuh yang main, kan gitu ya. Di beberapa kementerian lain saya rasa gitu semua kok, begitu semua. Nah ini yang sudah disisir dan sudah diidentifikasi. Nah kemudian bagaimana caranya, kan mazhabnya dua tuh ya kan, penindakan dan pencegahan. Penindakan sudah dilakukan ya, kita nggak usah debatable lagi tentang masalah itu, bagaimana beberapa triliun sudah disita, narkoba juga sudah beberapa triliun juga sudah dimusnahkan kan, dan lain sebagainya. Begitu juga seperti disampaikan oleh Mas Toto tadi kan, di sektor perkebunan dan pertambangan ya. Jadi ini semua udah tinggal masalah sekarang ini ya, tantangannya bagaimana di masalah pencegahannya, bagaimana aturan-aturan yang menguntungkan satu atau beberapa pihak ya kan, ini kemudian bisa kita bisa sisir satu persatu ya, kemudian dan oleh karena itu tidak menguntungkan pihak lain selain menguntungkan daripada rakyat. Itu yang paling penting ya. Nah nanti bagaimana cara beliau, saya rasa makin kesini kan Pak Prabowo makin kelihatan bahwa ternyata apa yang beliau sampaikan itu kelihatan sangat strategi. Tadinya kan kulit-kulitnya aja nih ya kan, bahwa kita negara kaya, kemudian kita ada kebocoran secara makro seperti itu. Ternyata beliau bisa mengimplementasikannya itu ya. Kalau saya kan sudah paham tuh, kalau kita baca buku-buku beliau sudah paham caranya bagaimana beliau ngeblok ini dan kemudian bisa mencegah itu sih yang penting saya rasa.
saat ini bagaimana aturan-aturan tersebut ya yang menguntungkan satu dan beberapa pihak ya di luar rakyat ini bisa Oke. setidaknya direvisi seperti itu. Mas Yunarto, seberapa yakin Ya. kita bahwa pemberantasan mafia yang disebut oleh Presiden Prabowo Subianto bisa benar-benar diselesaikan? Karena ini kan sudah mengakar ya tampaknya. Dalam konteks shock terapi saya yakin Pak Prabowo berani. Kalau kita bicara latar belakang Pak Prabowo sebagai tentara, orang mengatakan jenderal perang tanda kutip ya. Dalam konteks shock terapi saya yakin beliau berani. Pertanyaannya sebenarnya tidak berhenti di situ. Tadi Bang Hendar Sam sudah mengatakan saya akan melengkapi saja. Kita nggak bisa berhenti pada level shock terapi atau penindakan. Itu iya untuk membangkitkan harapan. Iya, itu iya untuk membongkar borok yang selama ini kemudian menggerogoti. Tapi ketika berbicara mengenai pemberantasan korupsi secara menyeluruh, kita kan nggak berhenti sampai tontonan tadi, ditangkap, lalu kemudian ada yang masuk penjara, uangnya kemudian disita, lalu kemudian dilihat tumpukan uang. Enggak. Tadi bicara mengenai bagaimana membangun sistem ke depan sehingga kemudian tidak terjadi lagi. Itu yang ditunggu. Yang ketiga, saya berikan contoh konkret deh. Misalnya ketika berbicara mengenai Satgas PKH, kita tidak berbicara mengenai ada uang yang dikembalikan, aset yang dikembalikan dalam jumlah banyak, tapi ada tugas yang sebenarnya sifatnya sistemik. Misalnya, ini akan diambil alih oleh Agrinas. Yang ditunggu ke depan adalah dalam proses bernegara dan bagaimana masyarakat banyak bisa menikmati, bagaimana kemudian bisa ditindaklanjuti, Agrinas ini bisa nggak menunjukkan ketika mengambil alih kawasan yang tadinya ilegal, kemudian dikelola oleh negara, akan lebih menguntungkan nggak? Akan lebih efisien nggak? Akan lebih menghasilkan pemasukan buat negara atau tidak? Saya pikir pada titik itu kita harus melihat ini secara lebih logistik dan kita mendukung, kita apresiasi, tapi tidak berhenti sampai sebuah tontonan saja. Jadi kira-kira belakangan ini orang cenderung suka dengan gaya koboi, Pak Purbaya, tembak-tembakan. Kita tahu dalam film action pun nggak bisa kita berhenti pada adegan tembak-tembakan. Kita harus melihat ini sebagai sebuah rangkaian cerita. Salah satu yang menurut saya harus didorong adalah tadi, bagaimana pengembalian aset, sistem yang baru yang kemudian terbangun selain berfungsi sebagai pencegahan, tapi juga bisa maksimal dalam pengembalian pemasukan kepada negara. Ya, pertanyaan berikutnya, Mas Hendar Sam, apakah Presiden berani mengambil langkah ekstrim untuk memberantas korupsi? Jadi tidak cuma tampil gagah saja, nanti dijawab tetap di Sapa Indonesia Malam. Presiden Prabowo Subianto bantah anggapan jika dirinya otoriter. Prabowo mengaku kerap melihat kritikan-kritikan dari rakyat melalui siaran podcast. Menurut Prabowo Subianto, pemimpin yang tidak mau dikoreksi akan terjebak dalam kesalahan-kesalahan. Bersaing bagus, kritik harus, koreksi harus. Pemimpin yang tidak mau dikoreksi dia akan terjebak dalam kesalahan-kesalahan. Saya suka malam-malam buka podcast itu. Kadang-kadang dongkol juga ya. Apa ini? Tapi saya catat, oke. Jangan takut dikoreksi. Jadi malam-malam saya buka, apa iya ya? Apa saya memang otoriter? Rasanya enggak sih. Jadi ini bagus, koreksi itu baik. Ya, jadi Mas Hendar Sam, apa kira-kira langkah ekstrim yang mungkin akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan komitmennya memberantasan korupsi? Jadi tidak cuma tampil seperti kata Mas Yunarto tadi, jadi benar-benar seperti singa galaknya gitu. Ya sebenarnya kalau dari sisi penindakan udah ekstrim sekali ya. Kita bayangkan saja ya kan, mafia migas selama berapa? 20 tahun, mungkin lebih dari sejak Orde Baru. Baru bisa dilawan oleh beliau saat ini, ya, diberantas oleh beliau pada saat ini. Kemudian di sektor tambang, di sektor sawit, perkebunan. Siapa coba? Nah, yang harus kita tahu gini nih, ya kan, yang memang kadang-kadang, ya kan, kalau dari sisi taktik, Bapak ini semua diberantas dia di segala sektor. Kemudian dia akan menjadi musuh bersama bagi para oligarki ini. Nah itu yang kedua nih. Ini Mas Toto mungkin bisa nanti nanggepin ya. Saya kasih jalurnya.
ketika para oligarki ini, ya, oligarki itu banyak macam-macam. Ada yang oligarki besar, ada yang raja-raja kecil, Ya. ya kan? Nah, akhirnya dia akan menjadi common enemy bagi mereka itu yang tidak terganggu di comfort zone-nya selama ini. Nah, kemudian ini menjalar kepada hal-hal yang sifatnya kadang-kadang mikro. Jadi kebijakan pemerintah sedikit saja kesentil, langsung dikritik. Contoh, saya nggak jauh-jauh nih ya. Saya nggak ngebelain BUMN sekarang ini. Masalah Tantim umpama, ya kan. Masalah Tantim ini udah 20 tahun lebih, Bos, berpraktek seperti ini, ya kan. Kenapa ini baru ini sekarang? Memang betul spirit Bapak memang ingin melakukan itu, tapi kenapa ini baru terbuka sekarang masalah Tantim ini? Kenapa tidak di pemerintahan sebelumnya? Oke. Kan ini kan jadi satu simbol bahwa memang politik tidak hidup di ruang hampa. Politik tidak di ruang hampa, jadi ada sebab akibatnya. Nah, tapi itu menjadi hal yang bagus juga ketika beliau dikritik tentang masalah itu, ya sepanjang itu baik, makanya sepanjang itu baik dan membangun nggak apa-apa. Tapi sepanjang itu tidak ditunggangi ya oleh para musuh-musuh pemerintahan sekarang yang tidak nyaman dengan itu, ya mereka ini kan nimpuk-nimpukin aja nih, ya kan, nimpuk-nimpukin nih, ya kan, dari luar, ya kasih isu ini sehingga pemerintahan ini tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi ternyata ya artinya di 1 tahun pemerintahan banyak sekali tone yang cukup positif dari teman-teman yang bersikap netral bahwa melihat bahwa pemerintahan ini berjalan dengan baik. Spiritual kan sama sebenarnya, di hati sanubari kita ini sama ya, bahwa Mas Toto, saya pengen, siapa sih nggak pengen negara ini baik, jadi kita bisa menjalankan pemerintahan ini, negara ini dengan seadil-adilnya. Kalau adil kan sama-sama enak, kita bisa bersaing secara adil, ya kan, bisa mencari makan secara adil kan, seperti itu. Yang bawah juga bisa mencari lapangan pekerjaan yang baik kan, seperti itu. Sebenarnya jadi kemarin yang ditegur sama presiden itu, yang diperingatkan keras oleh presiden itu raja besar atau raja kecil? Semuanya lah. Semuanya lah, ya kan. Oke, baik. Saya ke Mas Yunarto. Ada sistem yang tampaknya rusak sehingga terjadilah pola korupsi, lalu kemudian Presiden Prabowo Subianto tampaknya nggak sekali ini saja mengeluarkan kalimat ultimatum seperti itu. Selama ini menurut Anda apakah Presiden sudah memperbaiki sistem itu sehingga tidak ada lagi celah untuk melakukan korupsi, baik itu raja besar maupun raja kecil? Niatnya ada, konsistensinya kita harus akui ada. Dulu bicara walaupun 2 kali kalah pemilu, bicara mengenai bocor, bicara mengenai uang negara yang hilang. Dalam beberapa gebrakan itu terlihat sekali, kita harus akui. Tapi sayang kalau saya berikan catatan kritis, ada beberapa yang kemudian menjadi cacat kecil, tapi kemudian bisa menjadi cacat besar ketika didiamkan. Contoh konkret, ketika berbicara misalnya mengenai Tantim, kita apresiasi. Ini presiden pertama yang berani kemudian meniadakan Tantim. 8 triliun itu kemudian menjadi terselamatkan. Tapi harusnya kan diikuti bahwa ketika kemudian ada sistem merit dalam penempatan komisaris yang seringkali dilanggar dalam konteks menempatkan orang-orang terdekat, masih ada beberapa catatan di situ. Kenapa nggak dibabras saja sekalian dalam konteks merit? Ketika berbicara mengenai reformasi birokrasi tanpa pandang bulu, merit system. Tapi kita tahu dalam tadi pembentukan kabinet, balas budinya masih ada. Ini yang kemudian menjadi cacat. Dan ketika didiamkan, potensi menjadi cacat membesar juga menjadi besar. Catatan lain menurut saya yang saya harapkan kemudian bisa menjadi sebuah pemberantasan korupsi atau upaya melawan dia tanpa pandang bulu, mau raja kecil atau raja besar. Saya berharap ini tidak berhenti pada sektor tertentu yang sering disebutkan oleh Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo juga tanpa pandang bulu nih, terutama terkait dengan yang namanya program-program yang sekarang menghabiskan anggaran banyak dan kita tahu memang itu program kesayangan Pak Prabowo. Contoh ketika kita bicara mengenai MBG, contoh ketika kita bicara mengenai yang namanya Koperasi Merah Putih. Efisiensi yang diberlakukan kepada raja-raja kecil di daerah dengan pemotongan TKD harusnya diberlakukan juga dalam Pak Prabowo mengawasi MBG, dalam Pak Prabowo kemudian mengawasi yang namanya Koperasi Merah Putih. Jangan sampai kemudian pengawasan itu menjadi longgar, didiamkan ketika itu masuk pada program kesayangannya. Ini harapan dari saya ya. Kita tahu ini masih dalam proses penyempurnaan, tapi kita tahu Pak Prabowo tidak terlihat lebih galak nih ketika berbicara mengenai kekurangan di MBG dibandingkan dengan beberapa kali teguran Menteri Keuangan terhadap pejabat di daerah. Ada inkonsistensi kebijakan yang Anda lihat ya? Saya tidak mengatakan ini sudah inkonsisten sebagai final
fight product, tapi di situ terlihat ada proses yang masih menganaktirikan bidang-bidang tertentu, orang-orang tertentu yang saya harapkan nggak usah nanggung-nanggung tanpa pandang bulu, Anda tidak punya beban lagi, Pak. Baik, saya ke Mas Endar Sam. Selain kita bicara soal ada kekuasaan dalam kekuasaan dan pemerintah dalam pemerintah, kemarin kita lihat Presiden Prabowo Subianto juga curhat di depan publik bahwa tidak terima disebut otoriter. Kenapa kira-kira Presiden harus menyampaikan curhatan itu depan publik? Ada apa? Apa yang mengganggu? Sebenarnya kan gini, ini cuman gaya atau style pidato Pak Prabowo aja. Pak Prabowo ini kan orang belak-belakan sama aja dengan Pak Purbaya sebenarnya. Cuma Pak Purbaya kalau habis ngomong biasanya langsung senyum-senyum atau ketawa-ketawa kan gitu kan. Pak Prabowo kan enggak. Kalau gitu biasanya dia langsung ketok-ketok meja lah kan gitu kan. Cuman bedanya di situ aja. Sebenarnya kan stylenya sebenarnya sama, belak-belakan apa adanya kan gitu, seperti itu. Tapi kan yang harus kita garis bawahi ya kan bahwa satu, adanya isu yang dilemparkan bahwa Pak Prabowo ini tidak mengetahui situasi di luar itu kan terbantahkan. Beliau tahu, beliau pantau semua itu media sosial. Jangan salah nih Mas Toto ngomong, beliau pantau juga. Saya ngomong beliau pantau juga. Karena itu terkonfirmasi. Dia tahu kok saya ngomong apa, saya bicara apa, jadi beliau tahu persis, dia kontrol itu. Jadi nggak ada sama sekali katanya ada yang membarikade, ada portal ya kan, cuma satu pintu, nggak ada. Sekarang ini nggak bisa lagi seperti itu karena zamannya bukan zaman kita 20-30 tahun lalu, zaman media sosial dia bisa akses semua kok, ya kan? Beliau tinggal ketik dengan tabletnya selesai, kan gitu. Beliau menggunakan tablet itu, jadi tidak ada. Yang kedua, sportivitas beliau tuh kelihatan. Kayak itu kan Pak Mahfud sendiri ngomong bahwa Pak Prabowo adalah orang yang sangat sportif. Bahwa dibilang otoriter, sebagai seorang manusia, beliau melihat, wah, kayaknya apakah gue otoriter? Kayaknya enggak deh. Dia pasti ada kan perasaan itu, perasaan gue enggak otoriter. Tapi oke lah, gue refleksi diri. Kita lihat ke belakang, kalaupun memang ada, coba saya lihat lah, ya kan. Tapi kayaknya enggak deh, kan gitu kan. Tapi artinya apa? Beliau bisa memilah mana yang sifatnya kritik membangun, mana yang sifatnya memang ofensif kan terhadap beliau, kan seperti itu. Jadi menerima masukan, sangat menerima masukan Pak Prabowo, karena beliau tentunya bekerja dikelilingi oleh orang-orang muda juga, dan oleh orang-orang yang banyak, orang-orang profesional dan kompeten di bidangnya yang beliau dengar tuh masukan-masukannya. Jadi nggak ada itu semua itu satu satu narasi atau satu pemikiran bahwa dia ketika ini jalan dia harus jalan, nggak seperti itu. Bapak orang yang sangat fleksibel. Baik. Saya ke Mas Yunarto. Menurut Anda kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto otoriter atau tidak? Lalu kenapa kira-kira Presiden curhat nggak mau, bahkan bilang dongkol, dibilang sebagai seorang pemimpin otoriter? Faktanya masa lalu beliau itu seringkali akhirnya dikaitkan dengan otoritarianisme. Karena beliau memang bagian dari Orde Baru, kita nggak bisa bantah. Itu yang kemudian juga menjadi faktor pembeda ketika ada pihak-pihak yang misalnya sulit menerima Pak Prabowo dengan beban masa lalu. Dan itu sesuatu yang harus dihadapi oleh Pak Prabowo ketika dia menjadi bagian dari Orde Baru. Ada beberapa portfolio yang kemudian dianggap abu-abu atau yang ada yang menganggap bahkan hitam. Dan itu hanya bisa dibuktikan lewat kepemimpinannya. Bagaimana kemudian beliau merespon kritik. Terus terang tetap ada beberapa statement beliau, saya tidak tahu, mungkin Bang Endar Sam akan mengatakan itu karena apa adanya, karena belak-belakan, yang cenderung tidak terlalu bisa diterima. Ketika misalnya berbicara mengenai dalam konteks kemarin kericuhan langsung lompat pada logika misalnya mengenai upaya makar, atau misalnya langsung berbicara mengenai antek asing. Dan kalau saya coba mengerti bahwa seorang tentara pendekatannya itu adalah kehati-hatian terhadap ancaman, sehingga memang kalimat yang keluar dari seorang Prabowo dengan latar belakang militer jenderal perang itu tidak sama frekuensinya dengan teman-teman dari masyarakat sipil. Tetapi ya saya harapkan Pak Prabowo juga beradaptasi dengan bagaimana respon dari masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya, dan Pak Prabowo harus menyadari juga dengan latar belakang dan portfolio yang Prabowo miliki, effortnya memang harus besar untuk membuktikan salah satu yang dituduhkan adalah otoriter. Jadi saya nggak bisa menjawab, waktu yang akan menjawab, dan saya berharap Pak Prabowo bisa menjawab semua tuduhan itu. Mas Endar Sam, Presiden apakah sudah menyesuaikan diri?
Iya, untuk bisa memimpin saya secara tidak tambahin. otoriter. Iya, iya. Saya tambah gini. Eh, Kalau kita melihat ya, ya memang benar seperti yang dikatakan Mas Toto tadi, karena background beliau ya kan, latar belakang militer beliau dengan apa namanya itu segala dinamika yang terjadi selama ini itu selalu dilekatkan dengan beliau. Tapi saya bisa garansi, saya ambil contoh seperti ini ya, di Partai Gerindra itu sangat sipil sekali. Itu satu, ya kan? Walaupun Anda melihat outlook-nya seperti itu, tapi ideologi dan programnya sangat sipil sekali, sangat apa namanya kerakyatan sekali. Program MBG itu nggak ada program nggak ada kaitannya dengan apa nama itu militer kan gitu. Habis itu program sekolah rakyat juga tidak ada kaitannya dengan masalah masalah militer. Habis itu contoh eh, tangan kanan beliau kalau kita ketua harian Pak Dasko itu adalah lambang supremasi sipil daripada apa nama itu Partai Gerindra, partai yang beliau pimpin, tangan kanan orang yang beliau dengar. Jadi nggak ada saya rasa ke arah sana. Nah kalaupun ada mungkin purnawirawan TNI apa namanya tentara yang ada di sana itu cuma ada di Dewan Pembina saja, kemudian tidak menentukan arah kebijakan partai ke depan seperti itu. Kita bisa lihat kalau di susunan pengurus strukturalnya, Oke. itu semua orang-orang sipil semua, nggak ada orang militer kan seperti itu. Dan boleh dicek lah ya. Cuman kalau memang nuansa background itu kami sebagai sipil ya yang ada di Partai Gerindra dan kemudian para aktivis ini berjanji untuk memang kita pada Pak Prabowo itu outlook-nya mungkin militer tapi hatinya adalah hati sipil. Itu yang ingin kita perjuangkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Hendarsam, terima kasih Mas Yunarto telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.